we're getting close. Freshman year when all our friends were smoking cigarettes and we couldn't stand the Hai. and smoke. Sesuai janji, hari ini aku balik lagi buat melakukan pembahasan materi dimensi 3 bagian 2. Setelah kemarin kita bahas satu buah LKS yang soalnya cukup panjang ya. Hari ini kita akan bakal bahas lagi satu LKS tapi sedikit berbeda dan ya nggak terlalu panjang kok. So, langsung aja ke soal pertama. Tada! Nggak sepenuh soal yang kemarin kan? Ini penuhnya gara-gara tulisanku besar kok, jadi tenang aja. Oke, loh, penunjuknya mana? Oke, udah dapat petunjuknya. Dan maaf ya. Yuk kita langsung ke soal nomor satunya. Di sini ada satu buah bangun datar segitiga sama sisi. Bunyi soalnya, segitiga sama sisi ABC di samping memiliki ukuran panjang sisi 6 cm. Jadi ini 6 cm, ini 6 cm, ini juga 6 cm. Oke, poin A diminta menentukan jarak titik A ke garis BC. Poin B tentukan jarak titik B ke garis AC. Dan poin C menentukan jarak titik C ke garis AB. Cuman tiga. Gampang kan? Yuk kita langsung ke pembahasannya. Sebelum kita mulai pembahasannya, di sini saya mau memberikan beberapa tambahan informasi tentang pembahasan kita hari ini, di mana pembahasan kita hari ini sedikit berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita hanya diminta untuk menentukan antara satu titik ke titik lain. Maksudnya menentukan jarak antara satu titik ke titik lain. Tapi sekarang kita diminta untuk menentukan jarak dari satu titik ke suatu garis. Seperti itu. Kemudian perlu diingat di pembahasan kita hari ini bahwa kita akan mencari jarak yang terpendek. Seperti kalian sedang dalam perjalanan jauh dan kalian pasti mencari rute yang paling cepat. Nah, seperti itu. Kita di sini juga mencari jarak yang terpendek. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Di sini nomor 1 kita menggunakan bangun datar segitiga sama sisi. Oh ya, perbedaannya dengan pembahasan sebelumnya, kalau sebelumnya kita menggunakan bangun ruang, sekarang kita menggunakan bangun datar. Nah, dari soal sudah diketahui bahwa tiap sisi itu adalah 6 cm. Karena ini segitiga sama sisi, jadi setiap sisi itu sama ya panjangnya. Lalu di poin A kita diminta untuk menentukan jarak dari titik A ke garis BC. Seperti biasa kita tentukan dulu titik baru atau satu garis barunya ya. Ini titik A dan ini titik garis BC. Tinggal kita tarik garis tegak lurus karena itu merupakan jarak terpendek. Nah, saya akan menyebut ini sebagai titik D. Supaya lebih mudah, saya akan menggambarkannya terpisah di sini. Ya, kita gunakan saja segitiga ABD ini ya. Jadi ini titik D, ini titik A, dan ini titik B. Oke, untuk garis DA alasnya kita belum ketahui ya, jadi ini yang akan kita cari. Kemudian untuk garis AB sudah diketahui sisi miringnya 6 cm. Nah, untuk tinggi dari segitiga yaitu BD, kita tinggal membagi dua satu sisi full ini. Karena ini sisinya adalah 6 cm, ketika kita bagi dua maka tinggi segitiga ini akan menjadi 3 cm. Nah, sekarang kita cari panjang dari DA atau jarak dari titik A ke garis BC ini. Caranya sama seperti pembahasan sebelumnya, kita gunakan rumus Pythagoras ya. DA sama dengan akar dari sisi miring kuadrat, kita langsung masukkan saja 6 kuadrat dikurangi tinggi segitiga kuadrat.
Oke, akar dari 36 dikurangi 9, akar dari 27, dan akhirnya kita ketahui bahwa jarak dari titik A ke garis BC atau panjang dari DA garis DA ini adalah 3 akar 3. Kita lanjut ke poin B untuk nomor 1. Di sini sekarang kita diminta menentukan jarak dari titik B ke garis AC. Sama saja seperti poin sebelumnya, kita tentukan dulu garisnya, ini titik B dan ini garis AC. Kita tinggal tarik garis tegak lurus ya. Oke, seperti itu. Saya di sini akan menyebut ini titik E. Nah, agar lebih mudah saya akan mengeluarkan segitiganya. Kita gunakan saja segitiga ABE ini ya. Jadi ini titik B, ini titik E, dan ini titik A. Lagi-lagi titik EB ini belum diketahui karena ini yang akan kita cari nanti. Kemudian untuk garis BA ini kita bisa menggunakan sisi dari segitiganya yaitu 6 cm, dan tingginya juga kita bagi 2 sama seperti dengan segitiga sebelumnya. Jadi ini adalah 3 cm. Sekarang kita mencari sisi BE atau jarak dari titik B ke garis AC. Langsung saja BE sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurangi tinggi segitiga kuadrat. Akar dari 36 dikurangi 9, akar 27. Dan kita ketahui jarak dari titik B ke garis AC atau panjang dari garis BE ini adalah 3 akar 3. Poin terakhir untuk nomor 1. Di sini sekarang kita diminta untuk menentukan jarak dari titik C ke garis AB. Ini titik C dan ini garis AB. Kita tarik garis tegak lurus. Nah, saya akan menyebut ini adalah titik F. Kita keluarkan lagi segitiganya agar lebih mudah dilihat. Oke, ini titik C, ini titik F, dan ini titik B. FB ini kita gunakan satu sisi full dibagi 2 menjadi 3 cm sebagai alasnya ya. Kemudian sisinya sudah kita ketahui adalah 6 cm, dan tinggi dari segitiga inilah yang akan kita cari. Langsung saja CF sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat sama dengan 36 dikurangi 9 sama dengan akar 27. Dan kita ketahui jarak dari titik C atau menuju garis AB atau garis CF itu nilainya 3 akar 3. Bisa dilihat di sini ketiga poinnya sama ya nilainya karena ini merupakan bangun datar segitiga sama sisi. Sudah selesai. Yuk kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Ini dia. Ini soal nomor 2. Di sini kita sekarang pakai bangun segitiga sama kaki. Bunyi soalnya segitiga sama kaki FGH di samping, ukuran panjangnya FH sama dengan HG itu 8 cm. Jadi kaki-kakinya sama ya. Dan FG sama dengan 12 cm. Dan diperintahkan tentukan jarak titik H ke garis H FG, tentukan jarak titik F ke garis HG, dan tentukan jarak titik G ke garis FH. Langsung saja. Nomor 2, di sini kita menggunakan bangun datar segitiga sama kaki. Dengan panjang-panjang sisinya sudah diketahui yaitu FG sama dengan 12 dan HG sama dengan FH itu 8 cm. Lanjut kita melihat soal
poin A diminta menentukan jarak dari titik H ke garis FG. Oke, kita gunakan cara seperti nomor 1 tadi ya. Ini titik H dan ini garis FG. Kita tarik garis tegak lurus. Nah, seperti itu saya akan menyebutnya ini titik I. Oke, supaya lebih gampang, saya akan menggambarkan segitiganya. Ini titik I, ini titik G, dan ini titik H. Untuk HG atau sisi miring segitiga sudah diketahui dari soal itu adalah 8. Kemudian untuk alasnya kita tinggal membagi 12 ini menjadi 2. Berarti ini adalah 6 cm. Sekarang kita tinggal mencari tinggi dari segitiga atau jarak dari titik H ke garis FG tadi. Gunakan lagi cara yang sama, yaitu menggunakan rumus Pythagoras. Sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat sama dengan 64 dikurangi 32 akar dari 28 sama dengan 2 akar 7, sehingga jarak dari titik H ke garis FG atau nilai dari garis H ini adalah 2 akar 7. Lanjut ke poin B untuk soal nomor 2. Sini kita diminta untuk menentukan jarak dari titik F ke garis HG. Tapi agak berbeda yang kali ini karena kita tidak bisa langsung menggunakan rumus Pythagoras ya. Kenapa? Karena segitiga yang dihasilkan itu bukanlah segitiga siku-siku. Nah, seperti ini. Jadi kita akan menggunakan rumus perbandingan dua luas segitiga. Jadi luas segitiga pertama sama dengan luas segitiga kedua. Nah, supaya tidak membingungkan, di sini saya akan menjelaskan sedikit mana segitiga pertama dan mana segitiga kedua. Segitiga pertama ini adalah segitiga yang akan kita cari garisnya, jaraknya, yaitu segitiga yang besar ini. Tapi kita akan putar dia sedikit sehingga akan berubah bentuk menjadi kira-kira seperti ini. Dengan titiknya di sini G, di sini H, dan di sini F. Kemudian terdapat garis yang kita sudah bikin di sini, yaitu garis F ke HG itu akan menjadi tingginya. Di sini saya akan menyebut titik ini adalah J. Jadi tinggi dari segitiga pertama ini adalah FJ ya. Itu yang akan kita cari nanti. Nah, kemudian untuk segitiga keduanya kita akan menggunakan segitiga pertama, yaitu segitiga kecil yang tadi kita temukan di poin A. Langsung saja kita kerjakan. Rumus luas segitiga adalah setengah kali alas segitiga pertama adalah HG kali tinggi segitiga pertama yang akan kita cari adalah FJ, sama dengan luas segitiga kedua setengah kali alasnya adalah IG atau GI kali tingginya adalah HI. Oke, ini bisa dicoret. Langsung kita masukkan. HG di sini sama dengan 8. Kemudian FJ belum kita ketahui, jadi kita sebut saja ini X. Selanjutnya GI sudah kita ketahui adalah 6. Dengan HI-nya kita ketahui 2 akar 7. 8X sama dengan 24 akar 7. X sama dengan 3 akar
7. Nah, X ini merupakan garis FJ atau jarak dari titik F ke garis HG. Poin terakhir untuk soal nomor 2. Di sini diminta mencari jarak dari titik G ke garis FH. Kita bikin dulu garisnya. Ini titik G dan ini garis FH. Tinggal tarik garis tegak lurus. Ya, anggap saja itu lurus ya, mohon maaf. Nah, di sini kita menggunakan cara yang sama seperti poin B tadi, yaitu menggunakan luas perbandingan 2 luas segitiga. Jadi, menggunakan warna yang berbeda. Jadi, luas segitiga pertama sama dengan luas segitiga kedua. Oke, sekarang kita lihat ini sudah ada garis barunya. Saya mau menamakan ini garis K. Nah, sama seperti poin sebelumnya, di sini saya akan memutar sedikit bentuk segitiganya sehingga akan kira-kira menjadi seperti ini. Sama saja seperti tadi, hanya berbeda penempatan titiknya. Sini akan jadi titik H, lalu ini titik F, dan ini titik G. Ini dia garis GK yang baru saja tadi saya buat sebagai tinggi dari segitiga pertama kita. Langsung saja kita masukkan setengah alas. Alasnya adalah HF kali tingginya adalah GK. Sama dengan luas alas segitiga yang kedua, kita gunakan lagi segitiga pertama yang kita temukan di poin A tadi, yaitu setengah kali GI kali HI. Oke, ini bisa dicoret. Kita masukkan sekarang HF-nya sudah kita ketahui di sini adalah 8 cm. Kali GK-nya belum kita ketahui ya, jadi kita sebut saja ini X. Lalu GI-nya sudah kita ketahui tadi 6 cm dan HI-nya adalah 2/7. 8X sama dengan 24/7. X sama dengan 3/7. Nah, X ini sama dengan garis GK, di mana merupakan jarak dari titik G ke garis FH. Seperti itu. We started getting close. Freshman year when all our friends were smoking cigarettes and we couldn't stand that secondhand smoke. So we even drive around Hai. until you had to drop me Kita lanjut ke nomor 3 ya. Swear that was yesterday. Ini dia soalnya. But in 2 weeks I'll Di sini kita menggunakan segitiga siku-siku. Segitiga KLM di samping adalah segitiga siku-siku dengan K, siku-sikunya adalah K ya maksudnya, dan memiliki ukuran panjang KL sama dengan 7 cm. Jadi KL ini 7 cm dan LM-nya 9 cm. Sisi miringnya ya 9 cm. Dan yang diperintahkan adalah tentukan jarak L ke garis KM, tentukan jarak titik M ke garis KL, dan tentukan jarak titik K ke garis LM. Tadi aku sebut ini garis apa ya? Ini garis KM ya, bukan KL. Oke, let's go. Sekarang nomor 3, kita menggunakan bangun datar segitiga siku-siku. Dengan panjang sisi-sisinya sudah diketahui untuk KL sama dengan 7 cm dan untuk LM adalah 9 cm. Nah, di poin pertama ini kita diminta untuk menentukan jarak dari titik L ke garis KM. Ini titik L-nya dan ini garis KM-nya. Kita coba dulu tarik garis tegak lurus ya. Nah, perlu diingat bahwa poin dari pembahasan kita hari ini adalah menentukan jarak yang terpendek. Kalau kita lihat dari
garis yang baru saja kita bentuk ini bisa dibilang ini adalah sisi miring dari segitiga KLX. Nah, di mana sisi miring dari segitiga siku-siku itu bukanlah garis terpendek yang ada di segitiga tersebut. Jadi kita tidak bisa menggunakan garis baru yang kita bikin tadi. Sekarang jarak mana yang terpendek dari titik L ke garis KM? Kita bisa lihat di sini ada garis satu lagi yaitu garis LK. LK ini merupakan garis yang lebih pendek daripada LX tadi. Jadi kita bisa menggunakan garis LK ini karena sama-sama bertujuan ke garis KM. Akan saya tulis seperti ini, jarak terpendek adalah LK, di mana LK itu sama dengan 7 cm. Jadi, jarak dari titik L ke garis KM itu sama dengan 7 cm. Kedua, kita diminta untuk menentukan jarak dari titik M ke garis KL. Kita lihat, kalau kita menarik garis tegak lurus dari titik L, ini akan sama dengan panjang tinggi dari segitiga siku-siku KLM ini. Jadi kita tinggal langsung saja cari tinggi dari segitiganya ya. MK sama dengan akar dari sisi miring kuadrat 9 kuadrat dikurangi alas kuadrat 7 kuadrat sama dengan 32 sama dengan 4 akar 2. Jadi, bisa dikatakan bahwa jarak dari titik M ke garis KL itu sama dengan 4 akar 2. Terakhir untuk soal nomor 3, di sini kita harus menggunakan rumus perbandingan dua luas segitiga lagi ya. Oke, kita lihat seperti apa. Disuruh menentukan jarak dari titik K ke garis LM. Ini titik K-nya dan ini garis LM-nya. Tarik garis tegak lurus dulu. Nah, di sini akan terbentuk titik baru. Saya akan menyebutnya ini titik N ya. Sama seperti nomor sebelumnya, saya akan memutar sedikit segitiga ini jadi lebih mudah untuk dilihatnya. Jadi ini adalah titik K, ini titik L, lalu ini adalah titik M. Di sini garis baru yang tercipta tadi sebagai tinggi dari segitiganya ya. Ini titik N. Oke. Langsung saja. Luas segitiga pertama sama dengan luas segitiga kedua. Di sini segitiga pertamanya kita gunakan yang ini, jadi setengah kali alasnya LN kali tinggi segitiganya KN sama dengan, untuk segitiga kedua kita gunakan segitiga KLM ini. Jadi setengah kali alas, alasnya adalah KL, tingginya adalah MK. Langsung saja dimasukkan, ini bisa dicoret. LM di sini sudah diketahui adalah 9 cm. KN-nya belum diketahui, jadi kita sebut ini X. Sama dengan KL. KL di sini adalah 7 cm. Dan MK-nya tadi kita sudah ketahui 4 akar 2. 9X sama dengan 28 akar 2. X sama dengan 28 per 9 akar 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak dari titik K ke garis LM itu adalah 28 per 9 akar 2.
Udah kan? Yuk kita ke nomor 4. Sekarang kita gunakan segitiga sembarang. Ini soalnya segitiga PQR di samping memiliki ukuran panjang PQ sama dengan 15 cm, QR sama dengan 13 cm, dan PR sama dengan 4 cm. Yang dicari adalah tentukan jarak titik P ke garis QR, jarak dari titik Q ke garis PR, dan jarak dari titik R ke garis PQ. Yuk semangat, soal terakhir. Sampai di nomor soal terakhir, yaitu nomor 4 dengan bangun datar segitiga sembarang. Nah, dari soal sudah kita ketahui panjang-panjang sisinya adalah 15, 13, dan 4. Seperti biasa, nomor terakhir dari kumpulan soal itu biasanya emang yang paling sulit ya. Dan ini juga lumayan sulit untuk dipahami, jadi saya harap penjelasan saya dapat dimengerti. Oke, kita mulai dari poin A. Diminta menentukan jarak dari titik P ke garis QR. Ini titik P-nya dan ini garis QR-nya. Kita coba tarik garis dulu, tegak lurus. Nah, seperti ini. Saya akan menyebut ini titik S. Oke. Sayangnya untuk soal ini kita tidak dapat menggunakan rumus Pythagoras maupun perbandingan dua luas segitiga, karena seperti yang dilihat ini adalah segitiga sembarang. Jadi kita akan menggunakan sistem eliminasi dua tinggi segitiga. Nah, seperti apa caranya? Kita akan membandingkan dua buah segitiga. Di sini udah kelihatan ya, segitiga yang pertama yaitu PSR dan segitiga yang kedua adalah PSQ. Cara untuk mencari tinggi segitiga seperti yang kita sudah ketahui tadi, sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Pertama, kita tulis dulu untuk segitiga yang lebih kecil yaitu PSR ini. Tingginya, sisi miringnya maksud saya, sisi miringnya adalah 4. Jadi di sini 4 kuadrat dikurangi alasnya. Di sini kita belum ketahui ya alasnya, jadi kita sebut saja ini X. X kuadrat. Nah, lanjut untuk yang pasangan eliminasinya yaitu segitiga yang lebih besar. Sama masih PS sama dengan, tapi di sini menggunakan sisi miringnya adalah 13 kuadrat dikurangi alasnya 15 dikurangi X, 15 min X kuadrat. Nah, ini dia dua persamaan yang akan kita eliminasi. Langsung saja kita eliminasi ya. PS dikurangi PS 0 sama dengan, kita turunkan dulu semuanya biar mudah. 4 kuadrat min X kuadrat min 13 kuadrat min 15 min X kuadrat. Nah, seperti ini. Langsung kita operasikan. 4 kuadrat sama dengan 16 min X kuadrat sama dengan X kuadrat. 13 kuadrat sama dengan 169. 15 min X kuadrat. Mohon maaf, ini kuadratnya di luar ya. Nah, seperti itu. 15 min X kuadrat itu sama dengan 225 min 30X plus X kuadrat. Nah, kenapa ini berubah menjadi plus? Karena min ketemu min jadi plus. Lanjut, 16 min X kuadrat min 169 plus 225 min 30 plus X kuadrat. Langsung saja, ini X dengan X ini, X-nya X kuadratnya habis. Jadi 72 min 30 X.
pindah ruas, X sama dengan 72/30. Kita sederhanakan jadi 12/5. Oke, kita sudah ketemu nilai dari X atau alas dari segitiga PSR ini ya. Sekarang yang kita cari itu bukan nilai X-nya saja, melainkan panjang dari PS. Langsung saja kita gunakan rumus Pythagoras. Sisi miring kuadrat 4 kuadrat min alas kuadrat. Tadi 12/5 kuadrat sama dengan akar 256/25 sama dengan 16/5. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak dari titik P ke garis QR itu adalah 16/5 cm. Lanjut ke poin kedua untuk soal nomor 4. Di sini diminta menentukan jarak dari titik Q ke garis PR. Ini titik Q-nya dan ini garis PR-nya. Kita coba tarik garis tegak lurus. Anggap saja ini lurus ya. Di sini saya akan menyebut ini garis T. Jadi jika digambarkan segitiganya akan seperti ini kira-kira. Titik R, titik P, dan titik Q. Oke, di sini kita gunakan rumus perbandingan dua luas segitiga. Jadi, luas segitiga pertama sama dengan luas segitiga kedua. Luas segitiga pertamanya kita akan gunakan segitiga PQR dengan tinggi segitiganya itu PS ya. Jadi setengah kali alasnya PQ kali tingginya PS. Sama dengan luas segitiga kedua, yaitu segitiga yang sama, tetapi saya akan memutar sedikit segitiganya sama seperti soal-soal sebelumnya. Untuk segitiga kedua kita gunakan juga segitiga PQR, tapi dengan panjang tinggi dari segitiganya itu adalah QT. Jadi setengah kali alas PQ. Untuk segitiga keduanya, saya akan menggunakan segitiga PQR ini, tapi dengan memutar sedikit titik-titik segitiganya, sehingga akan menjadi QR itu alasnya, dan sisi miringnya itu adalah PQ. Kemudian tingginya kita gunakan QT. Jadi akan seperti ini, setengah kali alasnya adalah QR, dan tinggi segitiganya adalah PT. QT, mohon maaf. Oke, ini bisa dicoret. Kita masukkan sekarang PQ-nya 15 kali PS. Tadi sudah kita ketahui di poin sebelumnya, yaitu 16/5. QR-nya adalah 13 dikali QT-nya belum kita ketahui, jadi kita sebut saja ini X. Oke, pindah ruas. X sama dengan 15 kali 16/5 kali 13. Kali silang ya. Tukar saja ini, sehingga X sama dengan 48/13. Nah, inilah panjang atau jarak dari titik Q ke garis PR. Di soal terakhir diminta untuk menentukan jarak dari titik R ke garis PQ. Ini titik R dan ini garis PQ. Kita tarik garis tegak lurus seperti ini ya. Oke, saya akan menyebut ini titik U supaya lengkap, PQRSTU. Oke, di sini kita menggunakan lagi rumus perbandingan dua luas segitiga sama dengan luas segitiga pertama setengah kali alasnya adalah PQ dan tingginya adalah PS. Sama saja seperti soal-soal sebelumnya, dan luas segitiga kedua adalah setengah kali alasnya
adalah PR dan tingginya adalah RU. Oke, ini bisa dicoret. Kita masukkan PQ-nya adalah 15. PS-nya tadi kita ketahui bahwa 16/5 sama dengan PR-nya di sini 4 kali RU-nya belum diketahui, jadi X. Oke, sekarang X sama dengan 15 kali 16/5/4. Coret, 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 coret. Dan kita temukan hasilnya adalah 12. Jadi jarak dari titik R ke garis PQ itu adalah 12 cm. Yeay, finally kita berhasil menyelesaikan 2 buah LKS. Yang pertama yang kemarin dan yang kedua yang hari ini kita selesaikan. Kalian semua luar biasa. Semoga kalian paham ya apa yang saya jelaskan, dan saya mohon maaf lagi kalau ada kesalahan penjelasan ataupun jawaban ataupun kekeliruan huruf maupun angka. Mohon maaf, karena saya pun masih belajar. Kita belajar bersama. Dari sini saya Alivia Satriani Fernisa dari kelas 12 IPA 5 undur diri. Dadah, see you next video.